Halo Sobat Bucin, bagaimana kabar kalian hari ini? Sudah bucinkah? Apa masih belum bucin? Dimanapun kalian berada, saya doakan dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya, amin. Video kali ini kelanjutan High School on Love, yang mana di video ini akan semakin banyak kejadian kocak dan menegangkan pastinya guys. Keesokan harinya, saat Lee Subi mau berangkat sekolah, ia tak lupa berpamitan kepada boneka imutnya. Ia pun akhirnya berangkat bersama temannya. Di sini mereka saling bercanda, lalu temannya pun mengatakan apakah ini cinta segitiga. Lalu kita diperlihatkan kalau Jae-suk mempunyai sebuah rencana. Di sini ia merencanakan sesuatu. Ternyata mereka merencanakan kalau Lee Subi dituduh mencuri. Lalu di sini ia mengaku kehilangan handphone. Lee Subi pun dibuat bingung dengan situasi ini. Saat ada di toilet, kita diperlihatkan seorang siswa sedang dibully oleh Jae-suk dan ia disuruh menaruh HP-nya di tas Lee Subi. Ia pun melakukan perintah tersebut. Lalu saat ada guru, siswa itu mengaku kalau ia kehilangan ponsel. Lalu guru tersebut menyuruh mereka memeriksa tasnya dan ponsel itu ditemukan di tas Lee Subi. Sungyul dan Woyun membela Lee Subi. Kemudian salah satu teman wanita mereka mengatakan kalau ia kehilangan ponsel beserta uangnya. Lagi-lagi barang itu ada di tas Lee Subi. Kini Lee Subi dipanggil ke ruangan BK dan diperiksa oleh guru BK. Di sini Lee Subi tidak mengaku karena ia nggak bersalah, namun ia selalu disudutkan oleh gurunya. Sehabis disidang di ruang BK, guru tersebut memberi waktu selama 7 hari kepada Lee Subi untuk mengaku. Di tempat lain, Jae-suk terus membuli pria tadi. Di sini ia menghajarnya. Kemudian Woyun keluar dari kelasnya dan berhasil menemui temannya tadi. Di sini ia mengatakan apakah kamu disuruh oleh Jae-suk, namun temannya nggak mengaku. Lee Subi pun datang. Tapi saat Lee Subi ke ruang ganti, ia terus diperhatikan oleh temannya. Bahkan lokernya diisi sampah oleh para temannya. Lalu Sungyul membantu Lee Subi dan mencoba memberi kekuatan. Kemudian mereka pulang dan saat sampai rumah mereka makan bersama. Namun di sini neneknya nampak nggak sehat guys. Lalu di malam hari Lee Subi melihat fotonya bersama Woyun. Tapi tiba-tiba aja fotonya menghilang. Lee Subi pun mencoba mengembalikan foto itu. Tanpa ia sadari, teman malaikatnya ada di sampingnya dan mengatakan kalau Lee Subi bakal menghilang karena ia bukan malaikat, bukan juga manusia. Di tempat lain, Woyun menghitung uang tabungannya dan berencana mengembalikan uang yang hilang. Sementara itu, neneknya juga menghitung tabungan. Keesokan harinya, saat masuk sekolah, Lee Subi menjadi perhatian temannya, bahkan bangkunya dibuang. Meski dikucilkan, Lee Subi mencoba untuk kuat. Lalu di sini, Sungyul membela Lee Subi dan mengatakan agar mereka tidak mengucilkan Lee Subi. Lee Subi pun sampai di halaman dan ia membawa bangkunya sendirian. Ia juga menolak bantuan Sungyul. Lee Subi pun sampai di kelasnya membawa bangkunya sendirian. Tapi sayang banget di sini Woyun telat masuk dan ia akhirnya harus keluar dari kelas. Saat istirahat, Woyun menemui teman wanitanya dan memberikan uang yang ia tuduh dihilangkan oleh Lee Subi. Sementara itu di kelas Lee Subi dibully oleh teman-temannya. Tapi di sini ia diselamatkan oleh Woyun. Semua murid di sana terus mencela Lee Subi. Namun ia terus dibela oleh Woyun. Lalu Jae-suk mengatakan sesuatu. Hal itu membuat Woyun marah dan ia menghajar Jae-suk. Woyun pun dihentikan oleh Sungyul. Lalu guru pun masuk dan mereka bertiga dibawa ke ruang BK.
dan diminta untuk membawa orang tua mereka. Saat Lu Subi sendirian, ia didatangi teman wanita dan di sini ia percaya kalau Lu Subi nggak mencuri. Sementara itu, di halaman Sung Yul memberitahu Wo Yun kalau ia telah dijebak oleh Jae Suk. Wo Yun yang mendengar hal itu, ia sangat kesal. Di ruang guru, mereka terus membicarakan masalah yang telah terjadi. Sesampainya di rumah, Sung Yul memberitahu ayahnya kalau ia harus menghadiri sekolahan besok karena ia telah berkelahi. Ayahnya pun menyanggupinya. Begitu juga dengan Wo Yun, ia memberitahu neneknya. Mendengar hal tersebut, neneknya cukup terkejut. Saat di sekolah, Jae Suk terus menyudutkan Wo Yun, namun di sini Wo Yun gak terprovokasi. Hal itu membuat Jae Suk kesal. Orang tua Sung Yul pun datang dan ia meminta maaf kepada nenek Wo Yun. Tapi para guru mengatakan kalau Wo Yun telah menghajar Jae Suk. Ayah Jae Suk pun datang. Di sini neneknya meminta maaf. Bahkan neneknya mau bersujud, namun hal itu dihentikan oleh Wo Yun dan ia menggantikannya. Meskipun Wo Yun udah meminta maaf sambil bersujud, ayah Jae Suk nggak memaafkannya karena ia sangat arogan. Lalu Lu Subi pun datang dan mengatakan hal yang sebenarnya bahwa ia telah dibully dan dikerjai oleh Jae Suk. Mendengar hal tersebut, ayah Jae Suk menjadi kesal dan ia meminta maaf. Kemudian di toilet, Jae Suk bersama kumpulannya membicarakan rencana yang baru. Tapi mereka ketahuan oleh guru olahraga. Kemudian saat di luar, Lu Subi dan Wo Yun terlihat begitu senang. Di sini Wo Yun dengan sengaja menabrak Jae Suk, yang mana hal itu membuat Jae Suk menjadi kesal. Saat di rumah, neneknya menasihati Wo Yun agar ia tidak melakukan kesalahan yang sama. Lalu neneknya pun pergi meninggalkan mereka berdua. Di sini neneknya terlihat sedang tidak sehat. Lu Subi mengetahui hal itu dan ia meminta maaf karena kehadirannya selalu membawa masalah. Tapi di sini neneknya menganggap kalau itu tidak apa-apa dan ia bahagia dengan kehadiran Lu Subi. Lalu Lu Subi pun pergi ke atap merenungi nasibnya. Wo Yun pun menghampirinya dan ia mencoba menghiburnya. Kemudian mereka pun mulai melakukan sebuah percakapan seperti biasanya. Di sini nampaknya Wo Yun udah sangat dekat dengan Lu Subi. Lalu Wo Yun pun melakukan janji agar mereka saling mempercayai. Setelah itu Wo Yun pergi ke kamarnya untuk tidur. Sementara itu di atap, Lu Subi ditemui oleh Sun Bi, teman malaikatnya. Di sini Sun Bi meminta agar Lu Subi segera kembali menjadi malaikat lagi. Perkataan Sun Bi tadi membuat Lu Subi mengingat kejadian tadi siang. Dan ia cukup lama merenungkan hal tersebut. Kemudian akhirnya Lu Subi memutuskan untuk menjadi malaikat lagi. Dan menandatangani perjanjian menjadi malaikat. Buku itu pun mengeluarkan cahaya seperti di awal film. Apakah Lu Subi menjadi malaikat lagi? Nantikan kelanjutannya di episode berikutnya guys.